Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Jumpa lagi bersama kita Jati TV Channel yang tentunya masih dalam acara Ngopi, ngobrol kita. Biasa teman-teman, ya untuk seperti biasanya saya ditemani oleh dua orang ganteng, yaitu Kang Bobi dan Kang Boris. Terima kasih sudah panggil saya ganteng. Itu bukan hal yang jarang dibilang orang. Betul, sebetulnya bukan pujian sih sebetulnya itu mah. Ya, Teman-teman, sebelum kita masuk untuk obrolan selanjutnya, ya kita tentunya butuh support dan dukungan dari teman-teman semua agar channel kami ini agar semakin lebih berkembang. Ya seperti biasa tentunya dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe. Betul. Gitu. Tapi yang bagi yang sudah mensubscribe bisa juga untuk like, komen, dan share di setiap video yang kita upload tentunya. Dan bila dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan informasi ataupun pesan secara khusus, bisa melalui DM di akun Instagram kami, yaitu Jati TV Channel. Om Bob, kita obrolan kita ini asingnya nih. Jadi kalau saya berpikirnya nih kita untuk mengangkat temanya itu yang tentunya yang tidak lepas dari sejarah. Nah, salah satu yang mau kita bahas ini di sini adalah mengenai salah satu tempat bersejarah yang berada di Kota Bogor yang begitu sangat fenomenal dan banyak sekali orang-orang dimanapun itu mengetahuinya. Bahkan pernah terjadi satu kontroversi di tempat itu. Tahu dong tempatnya apa? Ya, kalau di seputaran Kota Bogor ya tidak lepas dari wilayah Lost Kingdom itu. Ya Lost Kingdom nih apa nih? Kan teman-teman ya bisa di rumah kan Intinya, mungkin nggak tahu ya apa di mana Lost Kingdom. Intinya kalau untuk prasasti yang Kang Paulo bilang itu ya di sekitar itu tidak. Saya nggak bilang prasasti loh, belum ya. Saya nggak bilang prasasti. Saya kasih bocoran ya. Pasti arahannya ke sana, Kang Pablo kan di dalam Lost Kingdom ya, itu kan masih banyak Kang ya di dalam Lost Kingdom itu. Yang dianggap fenomenal itu pasti ya tidak jauh dari prasasti batu tulis. Betul. Ya memang kalau di Bogor ini satu tempat sejarah yang begitu sangat fenomenal ya, salah satunya itu prasasti batu tulis. Bogor dong. Iya. Tahu dong prasasti batu tulis? Prasasti tahu dari. Tahu, Kang Boris ya masa nggak tahu prasasti batu tulis? Ya udah tahu dong prasasti batu tulis, Kang Om Bob ya. Saya tahu. Ya masa nggak tahu, Kang Boris juga tahu dong. Alhamdulillah kan tahu, soalnya kan sekarang itu kalau mau ke arah Ciawi pasti pulang dari Ciawi dong. Muter-muter soalnya ya. Apalagi sekarang kan banyak jalan Osisa kan pasti banyak orang ke daerah situ. Ayo tentunya. Ya makanya kenapa di sini kita ingin membahas mengenai prasasti batu tulis ya. Yang dimana kan memang kita angkat lagi nih cerita prasasti batu tulis yang jangan sampai banyak orang tidak mengetahui atau sampai lupa ya gitu. Yang dimana kan itu salah satu tempat yang cukup fenomenal lah. Nah kalau menurut Bobi kan udah pernah ke sana ya, kita pun tim udah pernah ke sana. Nah pada saat datang ke sana nih Bobi, yang menurut pendapat Om Bob, pemikiran Om Bob gitu kan, atau analisa lah bahasanya, analisa Om Bob mengenai tempat atau lokasi dan isi dari maksudnya dari prasasti batu tulis itu gimana nih Om Bob? Karena kan memang tentunya kan banyak sebelumnya kan begitu banyak cerita lah mengenai prasasti batu tulis ini.
Nah, ya berdasarkan analisa Om Bobi pada saat datang ke prasasti batu tulis itu, menurut Om Bobi itu gimana nih pandangannya? Ya kalau kita melihat isinya dulu ya, dari prasasti batu tulis itu kan menceritakan tentang seorang anak yang mengagungkan ayahnya, di mana diceritakan bahwa ayahnya itu siapa, putra dari siapa, terus sudah membuat apa, diantaranya kan membuat taman atau apa gitu yang duduk-dudukan, Hutan Samida, gitu. Karena ngetes ente, dan Samida dan parit-parit itu kan ya. Nah itu inti dari isi prasasti itu. Kalau yang saya baca di media online. Terus kalau untuk keberadaannya sendiri ya, kalau saya sih menilai dari setiap terlepas dari cuman hanya di batu tulis ya, kalau prasasti itu dibuat di situ itu karena setelah terjadi sesuatu yang dianggap memang harus diceritakan di tempat itu gitu. Kenapa dibuat di situ? Karena kejadian itu ya di sekitaran situ gitu kan. Seperti itu, seperti yang diceritakan di dalam prasasti batu tulis itu sendiri. Ya kan di situ tidak jauh dari hutan Samida, itu kan tidak jauh dari situ. Terus benteng-benteng atau parit-parit itu juga adanya di sekitaran situ gitu kan. Mungkin ya menurut pendapat saya, kenapa prasasti batu tulis ada di situ ya itulah ya alasannya. Dalam pengertiannya gini, Om Bob, jadi mungkin sebelum lanjutnya lagi ya kan kita sharing ya, Kang Boris ya. Nah, kayak Kang Boris sendiri itu kan menurut pandangan Kang Bobi. Om Bobi, menurut pandangan Om Bobi kan mengenai tempat ataupun prasasti batu tulis itu seperti apa tadi. Nah kalau menurut Kang Boris setelah datang ke sana itu melihat tempat atau dan sebagainya lah, tentunya kan ada dong kita pemikiran-pemikiran kan ya, gitu. Nah menurut Kang Boris gimana nih? Ya kalau menurut analisa kami Kang ya, itu prasasti batu tulis itu adanya kan kalau sekarang di tengah kota ya, mungkin kalau dulu mah ya dulu ya waktu zaman kerajaan mungkin itu di dalam istana ya, di dalam istana itu mungkin kayak semacam, kalau zaman sekarang mah taman seperti tempat bermain gitu. Soalnya kan di situ ada banyak gundukan-gundukan seperti gundakan ya, gundakan batu. Kalau sekarang kan mungkin di situ tuh mungkin ya kalau dulu mah mencara ya aula kan gitulah, aula di dalam sekitar istana kan mungkin lamanya luas ya. Ya kalau menurut analisa saya mah ya kayak semacam aula ya, aula tempat bermain kan gitu, untuk mengenang seorang raja untuk anak-anaknya itu, tempat bermainnya gitu. Oh jadi kalau menurut Kang Boris, menurut pemikiran ini ya, menurut pemikiran analis, kan kita sah-sah aja kan punya persepsi gitu, punya pendapat. Ya. Jadi menurut Kang Boris itu ya kemungkinan kan itu tempat yang sekarang prasasti batu tulis itu adalah dulunya merupakan aula ya, betul. Aula. Kalau kayak sekarang mah aula, tempat kumpulan dan sebagainya. Nah ini memang kan kenapa di sini aneh bahas yang seperti ini kan. Ya kalau misalkan bicara mengenai sejarah, cerita prasasti batu tulis dan sebagainya kan udah banyak yang tahu. Nah ini kita bagaimana kita menggunakan pikiran yang ada di dalam pikiran kita, analisa kita masing-masing ya, kan gitu. Analisa kita masing-masing setelah kita melihat ke sana, mengunjungi ke sana kan seperti itu. Nah tentunya kan kita bisa bisa pakai logika kita untuk menalar tempat tersebut. Nah kayak tadi Om Bobi bilang itu merupakan dalam artiannya kan memang itu tempat tersebut
prasasti itu dibuat karena untuk mengenang peristiwa yang lalu kan seperti itu, peristiwa yang lalu yang terjadi di sekitar situ. yang terjadi di sekitar situ. Nah tapi dari pandangan Kang Bobi sendiri, nah kan kalau Kang Boris Pak tadi bilang menurut pandangan Kang Boris bahwasanya ya prasasti lokasi prasasti Batu Tulis Kistarannya situ kemungkinannya dulu tuh kalau sekarang mah aula kan gitu. Nah kalau menurut Kang Bobi gimana tuh? Kalau menurut saya itu ya prasasti Batu Tulis itu ya posisinya kalau dari apa ya, dari runutan cerita yang saya baca itu ya memang tidak jauh dari lokasi istana itu sendiri. Betul. Sendiri. Dan bisa jadi prasasti itu untuk apa ya? Ya itu tadi menceritakan sesuatu yang terjadi di situ. Di antaranya kan menceritakan tentang apa, tentang parit dan apa yang dibuat oleh Sri Baduga Maharaja yang sudah dibangun. Di antaranya Leuweung Samida itu kan masih ada di sekitaran situ ya, tidak jauh dari situ. Mengenang lah itu kan gitu ya. Ya. Ya mungkin lebih enaknya kita baca aja ya, kita baca terjemahan dari isi prasasti Batu Tulis ini. Betul. Yang bisa kita bahas bersama ya kan? Betul. Ya, pas saya langsung ke terjemahannya aja. Yang dimana terjemahan dari isi prasasti Batu Tulis itu adalah semoga selamat. Ini tanda peringatan Prabu Ratu almarhum. Ya. Dinobatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewata Prana. Dinobatkan lagi dia dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit atau pertahanan Pakuan. Dia putra Rahyang Dewa Niskala yang dipusarakan di Guna Tiga, cucu Rahyang Niskala Wastu Kencana yang dipusarakan di Nusa Larangan. Dialah yang membuat tanda peringatan berupa gunung-gunungan, membuat undakan untuk hutan Samida, membuat Sangyang Telaga Rena Mahawijaya dibuat dalam tahun Saka Panca Pandawa mengemban bumi. Terjemahan Isi terjemahannya. Isi terjemahan dari prasasti Batu Tulis. Nah di sini kan kalau dari isinya memang itu adalah kenangan ya. Betul. Tapi di sini kalau menurut saya gini, kalau saya mengambil dari terjemahannya baris pertamanya, semoga selamat ini tanda peringatan Prabu Ratu. Nah, tanda peringatan. Maksud semoga selamat ini tanda peringatan Prabu Ratu almarhum. Nah, coba kalau menurut bayangan Om Bobi mengenai tadi dari yang baris pertama lah, baris pertama semoga selamat ini tanda peringatan Prabu Ratu almarhum. Kira-kira ini meneranginnya cuma sekedar menandakan saja dalam artian penanda peristiwa dan sebagainya, ataukah ini satu tanda peringatan di sini loh? Nah itu. Nah, kalau kita menelaah dari isi itu secara logika, saat ini misalkan ya, itu bisa dijadikan sebagai dalam pikiran kecil saya, pikiran saya yang tidak mengerti, pikiran awam saya, itu bisa juga diartikan kalau kita mengutip penggalan awal ini sebagai tanda gitu kan, bisa diartikan sebagai nisan juga itu kalau menurut zaman sekarang menurut penerjemahan saya yang awam tentang ini ya itu bisa dikatakan sebagai nisan gitu, nisan di sini. Kalau nisan zaman sekarang kan cuma ada tulisan nama bin dan tahun lahir dan itunya ya. Kalau mungkin kalau zaman dulu ya karena dia seorang raja yang besar, jadi dibuatlah semacam nisan semacam itu gitu. Atau bisa jadi bahwa
memang disitulah dipusarakannya Sri Baduga Maharaja itu. Menurut analisa saya yang awam. Nah, kalau menurut Kang Boris gimana Kang? Menarik nih. Ya kalau menurut Kang Bobi ya pemikiran hal kecil ya, kalau pemahaman anak mah sama Kang ya. Kalau untuk saat ini itu kan dilakukan batu nisan ya, batu nisan karena mengenang lah intinya kan, mengenang tulisan itu ya. Kalau zaman sekarang mah kan pakai bin, pakai apa, misalkan kalau namanya tahu kan udah tahu ya, ketahuan ya binnya ya. Kalau mungkin kalau zaman dulu nggak jauh beda mungkin Kang, kayak Itu gitu. udah diceritakan juga itu. Iya mungkin udah Siapanya diceritakan juga itu. Ya diceritakan soal contohnya kan di sini juga diceritakan dari terjemahan dari isi prasasti Ya, batu tulis betul. itu bahwasanya dia putra Rahyang Dewa Niskala, berarti kan betul. bahwasanya bapaknya kan Ya. bapaknya Dewa Niskala yang dipusarakan di Guna 3, cucu Rahyang Niskala Wastu Kencana. Jadi apa namanya bin kan gitu. kalau bahasa sekarang Iya, gitu, kalau kayak sekarang ini. kan berarti bin, gitu, ya, gitu. bin kan gitu. Itu. Jadi ya memang kan kita kalau untuk memastikan secara valid apakah memang betul di situ kita nggak tahu. Ya, Cuma betul. kalau kita Menurut analisa aja, Kang. kalau kita pemikiran kita kan kita telaah ya, kita kaji dari Ya. isi terjemahannya ini seakan-akan mengarahnya ke sana kan, Ya, seperti itu. maksudnya dalam artian Kang Pablo juga punya pemikiran yang sama seperti kita. Ya tentu. Nggak seru nih Pak. Ya dalam artian kan memang apa, kalau saya secara pribadi memang dari awal pun menelaah dari prasasti batu tulis itu, makanya saya ungkap di sini, saya bahas di sini. Ya setelah setelah saya kaji, apakah apa pemikiran saya gitu kan, analisa saya ini apakah sama juga dengan teman-teman gitu kan. Makanya tadi saya coba bacalah isi terjemahan dari prasasti batu tulis ini kan, terjemahannya bagaimana kan gitu. Nah rupanya dari teman-teman pun ya kurang lebihnya hampir sepemikiran kan gitu. Tapi kan. hal ini tidak pernah kita bahas di ketika off-air ya. Apa? Ya memang sebetulnya kita nggak pernah ngebahas ya. Iya. Bahas ini gitu. Memang sengaja ini saya tidak bahas di off-air gitu kan. Ini jadi biar secara alamiah aja gitu kan. Kita secara alamiah biar saya pun ingin apa namanya, biar kita sama-sama menganalisa secara natural, jadi tidak bagaimana tidak persiapan dan sebagainya kan, Betul, gitu Kang betul. Boris ya. Jadi memang kalau menurut pemikiran saya itu ya karena saya ngelihat dari isi terjemahannya, dari isi terjemahan dari prasasti batu tulis itu seperti itu kan yang tadi sudah dibaca. Jadi seakan-akan ke sana kan, seakan-akan bahwasanya ini tempatnya di sini, yang bahwasanya ya sampai sekarang ini kan apa namanya banyak cerita lah, banyak versi yang dimana Prabu Siliwangi adanya makamnya di sini, di sana, di sini, di sana dan di sini kan, banyak sekali lah. Nah ya, yang nyata-nyata ya, dalam artiannya yang saya ketahui di sini ada salah satu bukti sejarah, Betul. bukan yang berupa prasasti dan di mana isinya seperti ini, seakan-akan wah sebetulnya jangan-jangan ini di sini kan gitu. Ya, Nah, bahkan memang makamnya bahkan pun memang menurut keterangan kan ini yang menulis adalah, yang membuat prasasti ini adalah Prabu Surawisesa, sang anak gitu. Walaupun di prasasti tidak diceritakan, tersebut tidak ditulis bahwasanya yang menulis ini adalah Prabu Surawisesa. Cuma karena mungkin ngelihat dari ya mungkin pada saat dulu umur dari batu lah, kandungan karbon dan sebagainya, seakan-akan itu zamannya itu sudah masuk pada saat zaman Prabu Surawisesa. Nah jadi ya memang cara pemikiran itu ya, kemungkinannya itu bahwasanya yaitu di situ adalah bisa dikatakan dipusarakannya atau namanya ya sebenarnya dipusarakannya lah dari Prabu Siliwangi, yang dimana bahwasanya ya kawasan batu tulis itu kan adalah merupakan kawasan
keraton. Betul. Ya memang kan untuk kawasan dari prasasti Batu Tulis itu kan memang meyakini itu merupakan salah satu merupakan kawasan dari keraton dari kerajaan Pajajaran terus pada masa itu. Ya makanya kan kenapa saya tuh punya analisa atau pemikiran bahwasanya prasasti Batu Tulis itu bisa dimungkinkan itu adalah ya saat dipusarakannya beliau ya karena melihat dari telaah dari isi dari prasasti Batu Tulis itu sendiri. Tapi selain isi prasasti nih Om Bobi, nah kan bisa dibilang kurang lebihnya kita sepemahaman lah ya, kurang lebih kita sepemikiran bahwasanya mengacu pada isi dari prasasti Batu Tulis jadi memungkinkan bahwasanya prasasti tempat tersebut adalah menurut pemikiran kita kemungkinan itu memang dipusarakannya beliau gitu. Walaupun kebenarannya itu ya kita sama-sama tidak tahu, dalam artian ya kita hanya berdasarkan analisa kita. Nah terus di dalam prasasti Batu Tulis itu pun ada sepasang telapak kaki ya, betul. Ada pasang telapak kaki terus di depannya tuh seperti ada batu terus ada lubang gitu ya, ada lubang. Jadi ya di antara telapak kaki dengan batu tulisnya itu sendiri, prasasti itu sendiri ada tengah-tengah itu ada sebuah batu yang ada batu, ada lubang kayak ada bolongannya gitu ya. Bolongannya itu. Nah pandangan Om Bobi gimana tuh mengenai itu? Kalau saya sendiri untuk batu yang bolongannya itu nggak paham itu dan pemikiran saya nggak nyampe ke sana itu fungsinya itu apa atau bekas apa itu. Kalau ada bolongan di tengah-tengah antara telapak kaki dengan prasasti itu sendiri. Ya posisinya itu kan ada telapak kaki, sepasang telapak kaki dan di depan telapak kakinya itu kan ada bolongan. Nah, barangkali kan ketika melihat pasang telapak kaki itu dan ada depannya itu ada satu batu yang di tengahnya itu ada bolong, barangkali Om Bobi punya punya pemikiran ya dulunya bekas apa gitu kan. Itu maksud ya yang dimaksudnya ya kita yang namanya diskusi kan gitu, memukakan pendapat masing-masing kan gitu. Itu tadi kalau untuk bolongan di antara itu saya tidak bisa menyimpulkan itu fungsinya seperti apa. Cuman kalau untuk telapak kakinya itu yang ada yang masih di lokasi itu tidak jauh dari itu, saya punya pemikiran bahwa itu adalah telapak kakinya Prabu Surawisesa Sajustu ya. Ketika sambil menyaksikan si pembuat prasasti menuliskan tulisan-tulisan di atas batu itu ya, kalau pemikiran saya tuh ya seperti itu. Tapi kalau untuk golongan yang ada di antara itu saya nggak bisa menganalisa apa sih fungsinya. Gitu. Kalau Kang Boris gimana Kang? Ya menurut pandangan kami hampir sama Kang ya. Soalnya gimana ya yang telapak kakinya itu ya mungkin telapak kaki Raja Surawisesa yang menulisnya itu kan dulu mah kan, kalau sekarang ya gampang lah pakai pena ya, itu pakai, kalau dulu kan ya pakai pahat kan ya, dikit mungkin itu butuh beberapa hari kalau sekarang untuk saat ini mas, soalnya kan untuk menulis itu gak gampang juga kan, apalagi kan tulisan pakai pahat itu cukup lama, apalagi kan di batu keras itu ya batunya. Nah jadi kan memang di dalam prasasti Batu Tulis itu di depan prasastinya kan ada pasang telapak kaki dan di depannya itu ada satu batu yang di tengah batunya itu berlubang, lubangnya agak lumayan besar gitu kan.
hampir melingkar lah ya, kurang lebihnya hampir melingkar. Ya memang kalau pandangan saya secara pribadi itu memang antara dua kemungkinan. Dua kemungkinan pertama adalah yang dimana pada saat itu memang pasang telapak kaki itu yang dimana sang anak Prabu Surawisesa memang sedang berdiri, dan yang bolongannya itu seakan-akan itu kalau menurut pandangan saya itu seperti sebuah beliau itu seperti menggenggam sebuah benda keras yang ditancapkan di atas batu itu sehingga ya, semacam tongkat gitu mungkin ya, mungkin bisa itu berupa tongkat terus atau senjata apa gitu ya? Misalkan berupa tombak atau misalkan berupa pedang atau yang lainnya. Betul. Kan itu bisa juga merupakan seperti bayangan saya itu seperti itu. Jadi di mana ya beliau itu mungkin pada saat itu sedang seperti merenung dan sambil melihat, mengenang dan rindu pada sang ayah, ya, mungkin kan seperti itu. Dari hasil dari renungannya itu sehingga ya beliau menulislah itu. Jadi beliau menulislah di atas batu itu yang sekarang jadi namanya Prasasti Batu Tulis. Itu analisa saya yang kemungkinan pertamanya. Yang kemungkinan keduanya itu adalah di mana beliau itu posisi pasang telapak kaki dan batu yang bolong di tengah itu seperti seakan-akan beliau itu posisinya tuh seperti sedang berjongkok, cuma bukan berjongkok ya, jadi yang bolongnya itu seakan-akan bekas dari, kalau kata ininya mah, kalau kata kita mah dengkulnya lutut itu seperti sebuah bekas lututnya beliau yang yang berbekas di atas batu itu dan pasang telapak kakinya itu. Nah itu jadi menurut pandangan saya itu jadi seakan-akan itu menandakan yang mungkin pada saat itu Prabu Surawisesa sedang mengenang dan rindu kepada ayahnya. Sedang menulis gitu Kang ya. Jadi sebelum menulis itu seakan-akan beliau itu sedang merenung rindu dan bagaimananya atau sedang ritual dan sebagainya. Betul. Mungkin bisa lebih dari 1 hari sehingga bisa berbekas seperti itu. Mungkin seperti itu kan. Sampai berapa lama? Mungkin kan lama kelamaan ya sampai dengkul ini sambil jongkok ya. Sambil memahat itu kan lama, prosesnya lama. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang itu di dalam prasasti Batu Tulis itu kan ya selain ada prasasti itu kan ada bekas telapak kaki itu juga kan, itu yang memang sampai ya kita berpikir ini sampai ada bekas telapak kaki ini dan batu bolong ini yang tentunya beliau itu dulunya dalam rangka apa kan, melakukan apa ya, tentunya kan ya tidak dalam artinya memerlukan waktu yang tidak sebentar, mungkin kan seperti itu. Jadinya seperti itu. Jadi ya pemahaman saya sih, analisa saya sih seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan yang mengenai bolongnya itu bisa merupakan tongkat atau benda yang begitu keras ditancapkan di atas batu itu, atau bekas dari lutut dari Prabu Surawisesa. Tapi kalau untuk kemungkinan kedua itu kalau kita lihat dari bentuk bolongan kaki, kalau ketika lutut itu kita menapak ke batu semuanya, berarti yang kaki telapak kaki yang sebelah itu tidak terbentuk sempurna, hanya ada jari-jari dan mungkin seperti itu Kang. Ya kan begini Om Bob, jadi mungkin pada saat awalnya ya beliau itu berdiri tegak sebelum berlutut itu kan. Sebelum berlutut beliau berdiri tegak, ya mungkin ya bisa tidak tahu ya mungkin tak berapa lama berdiri tegak di atas batu itu. Ya mungkin kan apalagi namanya orang dulu kan mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa kesaktian yang sangat luar biasa. Apalagi kan Prabu Surawisesa itu dikenal dengan tangguhnya, dengan kesatrianya gitu kan, gak ada takutnya dan sebagainya, ya tentu mempunyai kesaktian.
Jadi pandangan saya itu jadi kenapa analisa saya yang kedua itu seperti itu, pada saat awalnya mungkin beliau berdiri seperti sedang menatap ke depan atau misalnya pikiran kosong dan sebagainya, merenung dan sebagainya, ya sehingga mungkinlah ada rasa rindu atau dan sebagainya, sehingga beliau tanpa sadar berlutut gitu, jadi dengan nah gitu ya, berlutut gitu. Bisa. Nah pada saat berlutut gitu di atas batu itu, ya sehingga berbekaslah di batu itu. Nah itu jadi analisa yang keduanya, kajian yang keduanya analisa yang batu yang bolong itu kemungkinan adalah bekas dari lutut Prabu Surawisesa. Nah itu mengenai posisi. Nah memang kalau untuk apa namanya untuk posisi dari telapak kaki itu, pasang telapak kaki itu dan yang bolongannya itu, pada saat awal ditemukan sih posisinya itu tidak kalau sekarang kan posisinya di samping ya, posisinya di samping ya. Konon pada saat awal ditemukan itu posisi si pasang telapak kaki itu dan batu yang bolong itu posisinya berdepanan persis dengan prasasti tersebut gitu. Nah, itu entah kenapa sehingga bisa digeser ke kanan dan sebagainya, yaitu kita tidak tahu. Memang kan apa namanya ada beberapa referensi memang yang mengatakan memang posisinya ada memang dari awal posisinya di sebelah kanan situ, tapi ada juga yang mengatakan posisinya di tengah, tapi dipindahkanlah, digeser agak ke kanan. Nah itu kalau posisinya di tengah memang satu hal yang logis ya Kang Boris ya, satu hal yang logis ketika dalam artian setelah beliau itu berlutut baru beliau menulis itu kan, kalau posisi di tengah ya. Kalau misalkan posisinya seperti sekarang agak di kanan, tentunya ya beliau setelah itu baru beliau menulis, karena kan agak geser dulu kan. Kecuali yang menurut pandangan Kang Bobi tadi bahwasanya beliau sedang melihat orang, maksudnya memerintahkan orang untuk yang menulisnya itu ya, ya. Ada dua kemungkinan seperti itu atas perintah beliau. Tapi memang yang menarik itu ya, jadi memang ini prasasti batu tulis ini sebetulnya fenomenal dan banyak orang yang mengetahui dan begitu melegenda. Tapi memang seakan-akan tuh jarang sekali dibahas ya. Betul. jarang sekali apa namanya diungkap gitu kan mengenai sejarah dan sebagainya. Yang lebih ini lagi, apalagi dulu mungkin kan pernah dengar ada satu peristiwa yang bagi saya sih gimana ya, dia bisa dibilang kurang elok lah gitu kan, kurang elok. Tahun berapa itu ya? Masih udah tahun 2000-an ya Om Bob ya? Ya sekitar tahun 2000 berapa gitu ya, 2000 berapa, lupa saya. Yang dimana ada salah satu pejabat yang menggali di situ meyakini bahwasanya ada harta karun di kawasan itu. Nah, Kang Boris gimana tuh pandangan Kang Boris? Tahu dong informasi, pernah dengar gitu kan? Ya kalau untuk apa yang dibilang Kang Pablo tadi harta karun itu udah jelas itu ada harta karun ya, karena harta karunnya itu tulisannya itu bahkan apa ditinggal leluhur kita. Itu kan semua benda itu yang namanya sejarah itu harta karun kan. Ya betul. Semua benda ya. Yang lebih logikanya yang kelihatannya aja itu kan udah jelas harta karunnya, bahkan sampai sekarang tuh banyak yang mengunjungi. Iya gitu. Betul. Itu aja menurut saya baik. Kalau Bobi gimana tuh Om Bob mengenai peristiwa itu? Ya seperti yang dikatakan Kang Boris tadi, jadi di situ kan memang real ada harta karun peninggalan leluhur kita gitu. Tapi nggak perlu digali karena emang udah ada di permukaan, udah bisa kita saksikan gitu, nggak perlu digali. Karena itulah harta karunnya itu ya prasasti itu gitu. Dan yang menarik lagi Kang, kalau kita melihat dari bentukan prasasti itu sendiri ya, yang memang mirip gitu dengan batu nisan. Ya, bisa kita bedakan dengan prasasti-prasasti yang kita temui di daerah wilayah-wilayah lain kan, seperti ya prasasti yang di
Ciaruten. Dalam bentukan batuannya itu bentukan batuan sempurna kan, bulatan-bulatan gitu. Kalau ini memang sudah kayak berbentuk ya seperti nisan gitu. Kalau pandangan saya nggak kalah sama orang lain. Bentuknya ya udah unik gitu, udah menyerupai ke arah sana gitu. Dan Bahkan hampir yang diceritakannya pun ya seperti yang isi dari batu nisan saat ini gitu. Siapa, anak siapa gitu kan. Dan tahunnya pun jelas ya. Tahunnya pun jelas gitu, seperti itu kan. Itu jadi ya itu tadi harta karunnya itu nggak perlu digali karena udah ada di Ya, udah permukaan dan kelihatan. bisa kita saksikan. Itulah harta karunnya itu yang Makanya harus sampai kita sekarang jaga banyak. justru, bukan harus kita. Ya, itu kan memang kan mengenai cerita harta karun itu memang selalu saja ada ya. Ya, Selalu betul. saja ada ya, apa namanya, peninggalan pendahulu kan gitu kan. Banyak sekali memang yang meyakini kan gitu. Nah jadi memang kalau mengenai peristiwa yang terjadi pada saat itu memang sungguh gimana ya kurang elok gitu kan, apalagi yang melakukan ini adalah bisa dibilang ya seorang tokoh gitu kan. Melakukan itu sampai 7 hari itu tidak ketemu itu harta karunnya ya. Dan Padahal apa yang terjadi di Bogor ini ketika itu berlangsung? emang ada apa waktu itu? Bogor? Pablo tahu sendiri lah. Apa tuh? Ya ada berbagai kejadian-kejadian alam yang tidak biasa yang terjadi. Dimana ada begitu ada hujan angin yang begitu luar biasa ya. luar biasa kan. Sampai merobohkan pohon-pohon yang ada di sekitar situ kan Kang. Nah, itu memang untuk di kawasan itu ya, di kawasan ya khususnya yang tadi Om Bobi cerita mengenai pada saat terjadinya peristiwa itu, bahwasanya ya memang ada kejadian-kejadian yang jadi luar nalar juga kan itu mengenai kan seperti itu. Nah, itu seakan-akan menandakan bahwasanya jangankan orang gitu kan, jangankan manusia, Alam juga protes alam ya. juga protes kan gitu. Alam juga protes. Ngapain harus digali itu kan udah ada Gitu, di permukaan, gitu, harta karunnya itu udah ada di udah permukaan. jelas kan gitu. Padahal itu ya kalau misalkan bicara masalah nilai, wah itu nilainya udah Luar biasa udah ya. luar biasa kan Betul. kalau itu tentunya, karena kan itu salah satu merupakan bukti sejarah terdahulu kan. Bahkan karyanya juga menulis di batu itu cukup luar biasa Kang ya. Siapa Iya. ya orang sekarang yang bisa lah ya. Nah, itu memang apa namanya, untuk prasasti batu tulis ya syukurnya alhamdulillahnya sampai sekarang itu masih terus terjaga ya, alhamdulillah gitu kan, terawat. Jadi sehingga masih bisa dikunjungi oleh siapapun gitu kan. Ya semoga aja nanti kedepannya itu akan apa namanya akan terjadi bisa dibilang akan ada pengembangan lah. Betul, Semoga betul. aja kan. Bahkan enaknya kalau mau mengunjungi situs batu tulis itu enaknya udah ada di tengah kota, ya di Iya. pinggir jalan, parkirannya juga udah enak. Ya enggak sama orang apa yang lainnya kan adanya di pinggir Iya. gunung kan, itu prasasti batu tulis udah enak. Adanya di tengah kota, di pinggir jalan. Makanya nyampe sekarang itu pengunjung tuh enggak habis-habisnya. Ya apalagi kan yang sama-sama kita tahu di depan prasasti itu di seberangnya ada istana batu Ya, tulis ya, betul. yang Ada istana batu tulis. yang dibangun oleh presiden pertama kita kan. Betul. Ya tentunya beliau pun membangun istana batu tulis itu nggak serta merta dong ya, nggak serta Ya, merta, betul. nggak serta merta. Ya apalagi kan yang kita sama-sama tahu mengenai cerita dari seorang Bung Karno ini, yang dimana beliau itu yang namanya mengenai pemahaman mengenai sejarahnya kan begitu sangat luar biasa kan. Nah, sehingga tentunya pada saat beliau membangun istana batu tulis yang berseberangan dengan prasasti batu tulis, ya tentunya ada makna tersendiri gitu kan. Ada makna tersendiri yang beliau tunjukkan gitu kan kepada, khususnya kepada ya dalam artian kepada rakyat pada saat masyarakat pada saat itu, dan untuknya apa namanya yang dimaksud dengan yang maksud beliau pun tentunya tujuannya adalah untuk generasi yang akan datang ya kan, seperti kita ini kan bisa memahami, bisa mempelajari kenapa beliau membangun istana batu tulis berseberangan dengan prasasti itu. Tentu ada maksud dan tujuannya, yaitu seakan-akan menandakan bahwasanya jadi kawasan ini adalah dulunya merupakan satu kawasan istana. Oh ya, Bob. Nah sekarang kan
yang tadi kita bahas kan adalah mengenai terjemahan juga dari isi prasasti batu tulis. Nah, selain mengenai tanda peringatan itu, ada juga isi prasasti batu tulis pun menerangkan bahwasanya Sang Prabu Siliwangi dialah yang membuat parit atau pertahanan. Pandangan Om Bobin mengenai pembuatan parit atau pertahanan yang dibuat oleh Prabu Siliwangi. Ya, parit itu dibuat untuk pertahanan. Iya, Untuk pertahanan. nah maksudnya dalam artiannya gini, pandangan yang Om Bobi ketahui gitu kan mengenai bahwasanya kan Prabu Surawisesa ini menceritakan bahwasanya ayah dulu adalah yang membuat parit atau pertahanan kan, pertahanan dari kerajaan Papua. Nah yang Bobi ketahui lah atau analisa Om Bobi, parit atau pertahanan yang seperti apa sih yang dibuat oleh Sang Prabu pada saat itu? Kebetulan saya dulu dengan Kang Boris pernah melakukan penelusuran yang seperti yang diceritakan oleh tim peneliti dari Belanda itu kan, tim Scipio Ya. yang menyebutkan bahwa ada parit pertahanan ya, semacam benteng gitu ya, semacam betul. benteng pertahanan dari saya sama Kang Boris menelusuri dari arah Paledang sekarang. Dari arah Paledang mengikuti arah rel kereta yang ke arah Sukabumi. Kita menelusuri sampai ke arah stasiun Batu Tulis dan hampir mencapai Masang ya, Luar biasa itu. Seakan-akan saya memang kilas dan saya menggambarkan seperti apa ya. Jadi ada antara benar-benar menyerupai kayak parit gitu Kang. Nah, jalur kereta itu di mana di kiri kanannya itu Benteng ya? banyak merupakan tebing, di kanannya itu tebing dan di antara itu ada mengikuti jalur Sungai Cisadane gitu. Jadi ya sempurna sekali gitu untuk dijadikan sebagai benteng pertahanan gitu. Ya tidak salah kalau disebutkan bahwa Sri Baduga Maharaja itu sudah membangun parit yang begitu kuat, karena saya membayangkan ya begitu sempurna gitu bentukan selain bentukan yang dibangun itu bentukan alamnya itu sendiri memang sudah mendukung untuk sebagai benteng pertahanan gitu Kang Pablo. Berarti kan pada saat bahwasanya Om Bobi sama Kang Boris sebelumnya memang pernah menelusuri berdasarkan artikel yang dimana jalurnya yang tadi melalui dari Paledang itu ya. Betul. Yang dimana kan tadi yang dirasakan sama Om Bobi adalah begitu kesempurnaan mengenai pembuatan pertahanannya itu kan, yang dimana dan sebagainya. Nah kan di sini karena berdua ya, nah itu yang Om Bobi rasakan dan Om Bobi yakini. Kalau Kang Boris gimana pada saat berjalan berdua sama Om Bobi ini pada saat itu menyisir Ya kalau merasakan cukup gimana ya Kang ya? Kami itu membuktikan bahwa tim anti badai juga bisa menelusuri dan belah mananya itu udah kita buktikan ya Kang ya. Kita udah buktikan berdua, bahkan sampai 2 hari Kang ya. 2 hari kita. 2 hari itu menelusuri parit itu, bahkan kan membuktikan bahkan gimana ya untuk ilmunya. Untuk menjelaskannya, bahkan ya di situ kalau sekarang mah rel kereta ya Kang ya. Rel kereta jadi sebagai jalur rel kereta itu. Sukabumi. Mungkin kalau dibilang dulu mah emang ada di situ kan, ya bahkan di bawahnya itu Cisadane. Bahkan untuk benteng-benteng sisa-sisa zaman penjajahan zaman Belanda masih ada loh Kang di bawah di pinggir-pinggir kali Cisadane itu. Berarti kan bisa dikatakan kan bahwasanya pada saat dahulu itu Sri Baduga Maharaja itu memang membangun pertahanan itu, parit itu yang dimana di pinggir dari Sungai Cisadane. Betul. Yang memang dimana itu lokasinya itu memang cukup banyak bertebing ya. Betul. Sehingga
apa namanya memiliki pertahanan yang sangat tangguh ya pada saat itu ya. Jadi memang ya bisa dikatakan ya begitu apa namanya begitu luar biasanya, yang dimana dengan kondisi alam yang sudah mendukung gitu. yang sudah mendukung itu dibuatlah bagaimana untuk membuat pertahanan yang kuat ya seperti itu. Jadi itu adalah merupakan salah satu ya mungkin tentunya kan pertahanan atau parit ya dari kerajaan Pajajaran itu kan bukan hanya di situ aja ya gitu. Cuma ini memang kalau untuk kawasan di sekitar situ bahwasanya Om Bobi sama Kang Boris pada saat menelusuri jalur itu memang bisa merasakan ya bagaimana apa namanya cukup kokohnya pertahanannya itu, pertahanan Pajajaran itu. Jadi ketika misalkan ada serangan dari luar yang melalui jalur air gitu kan gitu, itu bisa gampang terlihat ya gitu. Bisa gampang itu pertahanan itu penting kerajaan Pajajaran itu berlapis-lapis Kang ya. Ya tentunya apa pasti kan memiliki pertahanan yang cukup berlapis lah pada saat itu. Iya. Nah, jadi kan kalau tadi kan kita bicara mengenai pertahanan dan di isi prasasti batu tulis ini pun ada keterangan yang dimana bahwasanya Sri Baduga Maharaja yang membuat tanda peringatan berupa gunung-gunungan. Nah, bayangan Om Bobi gimana nih mengenai tanda peringatan berupa gunung-gunungan ini? Kalau itu saya nggak terlalu paham juga ya, cuman ya ada satu tempat di mana itu merupakan merupakan petilasan atau yang memang sesuatu yang dibuat oleh Sri Baduga Maharaja itu yaitu kalau gunungan itu ya dulunya mungkin bisa kita sebut sebagai Bukit Badigul yang sekarang ada di Rancamaya ya. Atau mungkin juga itu adalah adanya di Leuweung Samida itu yang sekarang disebut dengan Kebun Raya Bogor. Tapi apa mungkin gak nih Om Bobi ya membuat tanda peringatan berupa gunung-gunungan itu adalah sebetulnya merupakan punden berundak? Kalau saya melihat selama ini ya punden berundak itu dibuat oleh orang-orang di masa sebelum kerajaan Pajajaran ini. Kalau punden berundak yang saya tahu ya, tapi entah lah ya. Yang saya tahu itu kalau punden berundak itu ya dibuatnya itu memang orang-orang yang lebih dahulu gitu dibanding dengan kerajaan Pajajaran itu. Nah, kalau Kang Boris, menurut pandangan Kang Boris, kalau tanda peringatan berupa gunung-gunungan menurut pemahaman Kang Boris saja gitu. Menurut pemahaman kami mah ya mungkin dibangunnya peringatan gunung-gunungan ya seperti macam punden berundak kan udah pasti, cuma sebelum kerajaan Pajajaran itu udah ada ya untuk tempat peribadatan orang-orang zaman dulu kan ya, mungkin dibilang kalau saya bilang bukit seperti yang Badigul tadi sama seperti danau itu apa namanya ya, itu danau juga seperti yang ada di dalam prasasti itu. Dan juga membuat undakan untuk hutan Samida. Nah, jadi kan isinya adalah dialah yang membuat tanda peringatan berupa gunung-gunungan, membuat undakan untuk hutan Samida, dan juga membuat Sangyang Telaga Rena Mahawijaya. Jadi Sangyang Telaga ini kan berarti danau lah kalau bahasa sekarang ya, Rena Mahawijaya. Nah, kalau menurut pandangan saya sih, jadi memang kalau mengacu kepada isi dari terjemahan dari prasasti batu tulis ini, peringatan berupa gunung-gunungan, membuat undakan hutan Samida, dan membuat Sangyang Telaga Rena Mahawijaya, itu rasa-rasanya seperti memang apa yang dikatakan Om Bobi tadi, yang merupakan Bukit Badigul itu. Ya, betul. Yang dimana kalau menurut cerita itu, menurut keyakinan itu, cerita bahwasanya telaga ini berada posisinya di Rancamaya, di kawasan Rancamaya, dan Bukit Badigul pun berada di Rancamaya. Seperti itu. Jadi ya ini menerangkan bahwasanya ya isi dari prasasti batu tulis ini, karena di sini kan membuat undakan hutan Samida kan ya. Karena kan
Kalau hutan Samida kan kalau sekarang meyakininya kebun raya ya, Ya. kebun raya Bogor. Nah, mungkin kan kalau pada saat itu hutan Samida kan begitu sangat luas ya, Ya. begitu sangat luas. Apa mungkin gak sih ya yang dibuat tanda peringatan berupa gunung-gunungan, membuat ledakan ini dan membuat ini apakah merupakan salah satu bentuk benteng pertahanan juga ataukah satu bentuk untuk ritual kalau menurut pemahaman Om Bobi? Kalau pemahaman saya itu antara benteng pertahanan dengan gundukan itu satu hal yang berbeda ya. Berbeda, karena ya. itu diceritakan dari dua cerita yang berbeda. Kalau benteng pertahanan itu diceritakan sebagai parit. Nah, kalau gunung-gunungan ini diceritakan sebagai untuk hutan Samida, gitu kan. Jadi itu ya bisa dikatakanlah sebuah taman yang taman istana yang dibuat sengaja untuk sebagai ya taman istana tadi gitu. Istana, ya. Istana itu atau antara gunung-gunungan membuat gunung-gunungan untuk hutan Samida ya. Berarti Ya, itu kan satu tempat yang sama ya. Ya, membuat undakan Membuat untuk undakan untuk hutan Samida. Berarti ya bisa dikatakan bahwa dulu itu ya kawasan Badigel itu masih satu kawasan dengan wilayah kebun raya itu, ya, masih ya, ada sekarang kebun raya lah. sekarang kebun raya. Karena disinyalir bahwa hutan Samida itu kebun raya yang sekarang. Kebun raya yang sekarang. Kalau sekarang memang sudah berpisah ya wilayahnya ya. Ya, Bisa karena memang udah perkembangan kota Bogor ini ya barangkali dulunya itu memang masih satu kawasan taman kawasan istana besar gitu ya, kawasan besar ya. Memang kan kalau rasa-rasanya kalau dia melihat menurut informasi bahwasanya Batu Tulis adalah merupakan kawasan dari keraton dari Pajajaran dan di mana di situ ada prasasti Batu Tulis tadi kan. Jadi rasa-rasanya agak masuk di akal bila mana bahwasanya yang hutan Samida itu adalah begitu sangat besarnya, yang kawasannya mungkin bisa dari Rancamaya sampai ke yang kebun raya sekarang ini ya. Gitu. Ya hutan Samida ini kan ya kalau kita bicara kalau sekarang mungkin kalau kita bicara hutan itu seperti buahnya pohon yang ya segimananya lah kan. Yeah. Tapi kalau bicara dulu kan kita nggak tahu kategori taman itu apakah memang disebut hutan juga karena banyak pohonan juga kan tentunya kan, gitu. Enggak, kalau menurut yang diceritakan oleh tim Skio itu di wilayah itu memang sudah ada pohon-pohonan yang bukan tidak beraturan seperti di hutan sekarang ya, sudah teratur gitu pohon-pohonannya itu sudah Sejajar, teratur, ya. berjejer gitu ya. Jadi pokoknya dalam kondisi memang bentuknya kayak hutan ketika ditemukan itu, cuman ya sudah tertata kan Bablo, dimana tumbuhan-tumbuhannya pun tumbuhan buah-buahan gitu ketika itu. Jadi bukan tumbuhan-tumbuhan yang liar gitu lah, pokoknya tumbuhan-tumbuhan yang di taman yang bisa menghasilkan gitu, seperti ada mangga, buah-buahan yang bisa dimakan lah ya. gitu, yang diceritakan oleh tim-tim. Oh berarti bisa disimpulkan gini ya, yang dimaksud gunung-gunungan atau undakan ini yaitu ya mungkin ya seperti itu berupa pohon-pohon itu. Ya mungkin semacam Ya, bisa kayak jadi gini kan, dikatakan seperti itu. semacam satu gundukan pohon, misalkan kalau sekarang mah apel ya, satu gundukan lagi misalkan pohon mangga kan, seperti Ya. berundak kayak gitu ya. Iya, karena ketika ekspedisi itu dilakukan ya itu memang kondisinya memang sudah hutan, cuman hutannya itu tertata kan dulu, tertata rapi ya. di mana Mungkin- pohon-pohonnya udah berjajar dan udah ada seperti ya jalan yang lebar juga gitu. Jadi memang sudah tersusun dengan baik ya, Betul. tersusun dengan baik pada saat tim ekspedisi dari Belanda itu datang ya, dari ekspedisi Belanda itu datang memang. Jadi yang makanya disebut itu karena Pajajaran itu kan karena sejajar itu kan, Ya. karena banyak pohonnya sejajar jadi disebutnya. Karena ketika tim itu datang dengan ketika runtuhnya kerajaan Pajajaran itu hanya berselang sekitar ya 100 tahunan 100 tahunan. karena tim itu kan datang ke sini sekitar tahun 1600-an kan. Iya. Ya artinya ya masih anget lah ya, masih ada bekas-bekasnya Makanya gitu. bekas tertata rapinya mungkin masih adalah sisa-sisa yang lainnya ya, mungkin pohon-pohon yang masih hidup lah mungkin. Iya.
Nah memang kan yang untuk yang misteri yang mungkin nanti coba kita kita bahas ya, kita bahas di next di di episode selanjutnya mengenai misteri keberadaan dari Istana Pajajaran itu sendiri ya. Menarik. Masih pro kontra Kang ya, Masih pro kontra. adanya di mana itu Karena kan banyak versi lah, banyak ada pendapat, ada yang mengatakan bahwasanya istana dari Kerajaan Pajajaran ini hilang ini tidak ada berbekas, yang nggak hanya prasasti itu tadi yang tadi kita bahas, apakah memang dihancurkan oleh manusia dalam artian oleh musuh atau dan sebagainya, ataukah karena bencana gitu kan, ataukah dilakukan secara dengan kesaktian dan sebagainya kan, seperti itu. Karena ada yang berpendapat bahwasanya hilangnya Kerajaan Pajajaran dihancurkan oleh musuh. Ada juga yang berpendapat bahwasanya karena bencana, ada juga yang berpendapat karena memang sengaja dihilangkan secara gaib dan seperti itu. Mungkin nanti kita akan ulas ya. Siap, Kita akan ulas di episode selanjutnya. Seperti itu. Ya nggak kerasa pembahasan kita kali ini ya mengenai prasasti batu tulis ini. Tentunya teman-teman, apa yang kita obrolkan di sini, apa yang kita diskusikan di sini, tentunya harapan kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan perlu dicatat bahwa itu hasil analisa, betul. Analisa kita ya, bukan berarti itu yang terjadi gitu. Itu hanya gambaran analisa kita. Ya itulah tadi yang udah disampaikan sama Om Bobi, teman-teman, bahwasanya ini kita di sini hanya dalam artian sifatnya diskusi, kita ngobrol, bertukar pikiran, mengkaji dan menganalisa berdasarkan keterbatasan pemikiran kita masing-masing, yang dimana kita coba menelaah, kita mencoba mengkaji makna dari isi prasasti tersebut kan, seperti itu. Yang dimana tempat ini begitu sangat melegenda, tempat ini begitu sangat fenomenal. Tentunya kenapa tempat ini bisa ada dan maksud dan tujuannya pada saat dulu kala tuh untuk apa? Apakah hanya untuk mengenang dan sebagainya? Makanya di sini kita mengkaji isi dari prasasti batu tulis tersebut, dan memang pemikiran kami adalah yang tadi udah kami sampaikan mengenai tempat prasasti batu tulis itu ya dimungkinkan itu seperti tempat itu apa, tapi itu belum tentu benar, itu hanya berdasarkan pemikiran kami semua. Nanti bisa untuk lebih untuk kebenarannya mungkin nanti bisa terungkap, semoga aja bisa terungkap ke depannya sebetulnya maksud dan tujuannya itu seperti apa. Dan itu adalah bagaimana ya kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar sejarah gitu kan. Dari tempat-tempat bersejarah ini coba kita ungkap, kita ulas, kita diskusikan bersama-sama yang tentunya bisa bermanfaat khususnya buat kita dan umumnya ya untuk semua teman-teman semua. Oke. Amin. Mungkin sekian dari kita bertiga untuk dalam acara ngopi kali ini ya. Sebelum menutup, apabila apa yang kami sampaikan ini itu banyak kesalahan ya tentunya itu karena kebodohan kami semua, tapi apabila yang kami sampaikan ini adalah kebenaran ya tentunya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.